Pada tahun 2022, Garuda Indonesia berada di titik terendahnya. Dengan adanya utang yang menumpuk hingga 142 triliun rupiah dan juga adanya penurunan pendapatan akibat pandemi, Garuda Indonesia berada di ujung tanduk. Ancaman kebangkrutan terasa semakin nyata. Direktur utama dari Garuda yaitu Irfan Setiaputra dengan jujur sendiri berkata bahwa saat itu nasib perusahaan bergantung sepenuhnya kepada tangan kreditur. Bagaimana sebuah simbol kebanggaan nasional bisa sampai terjerumus sedalam ini? Dan langkah luar biasa apa yang dapat mereka ambil untuk bangkit dari jurang kebangkrutan? Mari kita bahas lebih lanjut. Bagi dunia bisnis penerbangan di tahun 2020 dan juga 2021 telah dikejutkan dengan adanya dampak dari pandemi COVID-19. Nah, bagi Garuda sendiri ini merupakan pukulan yang sangat telak. Pembatasan penerbangan di seluruh dunia telah membuat pendapatan mereka turun secara drastis. Tapi ternyata masalah Garuda ini bukan sekedar dari pandemi. Selama bertahun-tahun, masalah internal telah menggerogoti tubuh maskapai ini. Struktur organisasi yang birokratis dan juga budaya kerja yang kaku telah membuat perusahaan ini sulit untuk bergerak dengan lincah. Belum lagi adanya isu kasus korupsi yang turut menurunkan kepercayaan publik secara berjangka. Kombinasi antara biaya operasional yang tinggi, armada yang terlalu besar dan juga boros, serta adanya utang yang terus membunuh, membuat Garuda terbang menuju kehancuran. Untuk menyelamatkan diri, Garuda mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Kami akan fight, kata Irwan Setiaputra, kalau mayoritas dari kreditur setuju dengan adanya proposal dari kami. Kami tidak akan bangkrut, tapi kalau banyak yang tidak setuju, maka kami terpaksa harus bangkrut. Dan ini secara tidak langsung berada di luar dugaan, keputusan mayoritas dari kreditur ternyata menyetujui dari proposal tersebut, yaitu proposal rekonstruksi dari Garuda. Maskapai ini telah lolos dari jarum kebangkrutan dan mendapatkan kesempatannya yang kedua. Setelah menyelesaikan proses rekonstruksi dari utang melalui PKPU, Garuda Indonesia sendiri mulai melakukan perubahan secara besar. Di bawah kepemimpinan sang direktur utama, Irfan Setiaputra, fokus utama dari perusahaan Garuda ini berada pada 3 hal. Yang pertama ada pada efisiensi, yang kedua adanya perubahan pada budaya kerja, dan juga yang ketiga adanya pemulihan atas kepercayaan publik yang telah hilang sebelumnya. Efisiensi telah dilakukan dengan cara menutup rute penerbangan yang tidak produktif, sehingga menyesuaikan dengan adanya kebutuhan pasar, lalu juga menyesuaikan jumlah armada, serta adanya negosiasi ulang terhadap kontrak sewa pesawat agar mendapati penekanan biaya operasional. Di sisi lain, Irwan juga menekankan pentingnya perubahan dari budaya kerja di lingkungan Garuda. Ia ingin setiap karyawannya mempunyai rasa memiliki, berani bersikap secara terbuka, dan juga lebih responsif. Budaya yang lama, yang birokratis itu, dan juga tertutup perlahan diubah menjadi budaya kerja yang lebih profesional dan juga transparan. Dan yang paling penting, sebagai pemimpin, Irfan berusaha membangun kembali kepercayaan dengan membangun sistem manajemen dan juga melakukan transformasi secara digital. Garuda mulai memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, seperti adanya penerapan sistem check-in mandiri, aplikasi mobile, dan juga serta layanan berbasis data agar perjalanan terasa lebih personal dan juga efisien. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelanggan dan juga layanan, sehingga kepercayaan penumpang dan juga mitra bisnis terhadap Garuda dapat pulih sedikit demi sedikit. Irfan Setiaputra meraih penghargaan The Best CEO 2024 berkat kepemimpinannya yang inspiratif. Ia berhasil membawa Garuda Indonesia keluar dari masalah sulit sekaligus menerapkan berbagai kebijakan ramah lingkungan yang mendukung keberlanjutan perusahaan. Perlahan tapi pasti, upaya dari restrukturasi ini mulai terlihat hasilnya. Garuda kembali mencatatkan keuntungan operasionalnya dan juga berhasil kembali memperkuat posisinya di dalam pasar penerbangan domestik. Citra maskapai nasional ini pun mulai kembali pulih di mata publik. Meski begitu, perjuangan Garuda belum berakhir. Tantangan terbesar ke depan adalah bagaimana cara mereka menjaga stabilitas dan juga daya saing tanpa harus kembali terjebak dalam hutang yang besar. Kesuksesan Garuda Indonesia bangkit dari krisis tidak terlepas dari kepemimpinan Irfan Setiaputra yang adaptif serta berorientasi pada proses. Di tengah tekanan finansial dan juga adanya ancaman kebangkrutan, ia mampu menjaga dan juga mengarahkan perusahaan dengan menyadari pentingnya perubahan budaya kerja di dalam tubuh Garuda. Irfan sendiri memahami perlunya keberanian dan dalam mengambil keputusan secara sulit, cepat, dan juga tepat dalam menyesuaikan strategi, serta keteguhan untuk mendapatkan kepercayaan sebagai fondasi utama dalam memulihkan Garuda. Ia menerapkan prinsip 4R, yaitu regrets, dengan belajar dari kesalahan di masa lalu, responsibility dengan mengambil tanggung jawab secara penuh, reform dengan melakukan perubahan sistem dan juga budaya kerja, serta recovery dengan langkah nyata untuk memulihkan stabilitas dan kepercayaan publik. Krisis yang sempat mengguncang Garuda menjadi titik balik penting untuk melakukan pembenahan atau perubahan secara besar. Kedepannya, Garuda perlu untuk terus memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi dari krisis, mempercepat arus komunikasi lintas unit, serta menumbuhkan kepemimpinan yang adaptif di setiap tingkatan organisasi. Dengan langkah-langkah tersebut, Garuda Indonesia tidak hanya siap kembali mengudara, tetapi juga melangkah lebih jauh sebagai maskapai yang lebih tangguh, transparan, dan juga berkelanjutan.